Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Al-Ghazali setelah memberi pengantar untuk memudahkan kita memahami beberapa persoalan yang akan dibahas, maka kita akan masuk ke dakwaan yang pertama. Jadi dakwaan yang pertama dan hingga selanjutnya adalah pembahasan yang sangat penting karena ini terkait hubungan manusia, hubungan alam semesta dengan Tuhan. Sebelumnya kita membahas tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bagaimana sifat-sifat Tuhan? Oke. Sekarang bagaimana hubungan Tuhan dengan penciptaannya? Dengan makhluknya, dengan alamnya? Apakah hubungannya itu wajib? Nanti akan kita bahas. Karena pembahasan ini lebih penting lagi karena banyak yang kita ungkapkan, yang kita dengarkan, Tuhan mestinya melakukan begini, mestinya begini, mestinya Tuhan tidak melakukan begini. Ini berkaitan apa? Hubungan manusia dengan Tuhan. Ad-da'wal ula annahu yajuzu lillahi ta'ala alla yakhluqa. Dakwaan yang pertama, bahwasanya boleh bagi Allah itu bahwa tidak menciptakan dianya Allah. Dakwaan yang pertama apa? Allah boleh tidak menciptakan makhluk. Boleh. Wa idza khalaqa falam yakun dzalika wajiban alaihi. Apabila Allah telah menciptakan, maka tidaklah sedemikian menciptakan itu yang wajib di atasnya Allah. Jadi ada dua dimensi. Yang pertama, apakah Allah wajib? Apakah Allah wajib menciptakan manusia ataupun menciptakan alam? Tidak wajib. Setelah Allah menciptakan, kita sudah ada, alam semesta sudah ada. Apakah hubungan alam yang sudah diciptakan dengan penciptaan Tuhan itu wajib? Juga bukan. Wa idza khalaqahum falahu alla yukallifahum wa idza kallafahum falam yakun dzalika wajiban alaihi. Apabila Allah telah menciptakan akannya makhluk, maka boleh baginya Allah itu bahwa tidak membebankan dianya Allah akannya makhluk. Wa idza kallafahum, apabila Allah telah membebankan, telah memberi tanggung jawab dianya Allah akannya makhluk, maka tidaklah sedemikian itu yang wajib di atasnya Allah. Yang pertama, dakwaan yang pertama apa? Allah tidak wajib menciptakan manusia dan makhluk. Kalau Allah sudah menciptakan, maka penciptaan itu bukanlah yang wajib. Setelah manusia itu diciptakan, apakah taklif itu mesti Allah lakukan? Juga tidak. Apabila Allah telah memberi taklif, sholat, zakat dan semuanya, maka taklif tersebut bukanlah yang wajib bagi Allah. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh Allah. Ini keyakinan. Wa qala ta'ifah. Nah, ini pandangan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap dakwaan, setiap persoalan yang nadhariyah pasti ada pendapat yang berbeda dengan nadhariyah tersebut. Wa qala ta'ifatun minal mu'tazilati yajibu 'alaihi al-khalqu wa taklifu ba'dal khalqi. Berpendapat satu kelompok dari kalangan Mu'tazilah. Jadi ini bukan jumhur Mu'tazilah, tapi ada dalam satu golongan Mu'tazilah yang berpendapat apa? Yajibu 'alaihi al-khalqu. Wajib di atasnya Allah oleh menciptakan. Allah wajib menciptakan manusia. Dan yang kedua apa? Wajib taklif ba'dal khalqi. Memberi tanggung jawab setelah menciptakan. Pertama, Allah wajib menciptakan. Setelah diciptakan, Allah wajib memberi taklif. Kalau kita bagaimana tadi? Allah tidak wajib menciptakan. Kemudian Allah tidak, setelah diciptakan, tidak wajib Allah memberi tanggung jawab bagi manusia. Setelah diberi tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukanlah yang wajib. Jadi tidak menafikan saat tidak wajib Allah menciptakan manusia, berarti manusia tidak diciptakan dong. Diciptakan, tapi itu bukanlah. Jadi ini hubungan ya. Nah, satu dakwaan, kemudian satu dakwaan yang berlawanan. Apa bukti dakwaan kita? Wa burhanul haqqi fihi an naqula qaulul qaili al khalqu wa taklifu wajibun ghairu mafhum. Lihat ya alur gaya Imam Al-Ghazali. Argumen kebenaran, argumentasi kebenaran padanya dakwaan itu bahwa kami katakan perkataan orang yang berkata
yakni Mu'tazilah, ta'ifatun minal Mu'tazilah. Menciptakan dan memberi tanggung jawab itu wajib. Itu tidak dipahami. Jadi klaim dari sekelompok Mu'tazilah mengatakan Allah wajib menciptakan, Allah wajib memberi tanggung jawab, itu nggak bisa dipahami. Itu tidak bisa dipahami. Dalam arti ini mana? Dalam bahasa adab munadharah mana? Meminta dalil, meminta penjelasan. Apa maksud kalian? Allah wajib menciptakan. Apakah andai Allah tidak menciptakan manusia ada kemudaratan bagi Allah? Karena makna wajib ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Andai Allah tidak melakukan itu, andai sesuatu perbuatan jika ditinggalkan ada kemudaratan. Itu makna wajib yang pertama. Yang wajib yang kedua apa? Naqiduhu muhalun. Nakid daripadanya itu adalah muhal. Yang ketiga apa? Coba lihat. Apa? Makna yang ketiga apa? Ada 3 makna tapi 2 yang mu'tabarah. Oke. Tamam? Oke, makna wajib itu ada 3, 2 yang mu'tabarah. 1 tidak dipakaikan. Dalam arti seperti matahari itu terbit, wajib terbenam, itu bukan mustalah yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Ada kemudaratan jika ditinggalkan. Yang kedua, lawan daripada perbuatan tersebut mustahil. Andai tidak dilakukan, maka menimbulkan kemustahilan. Allah wajib menciptakan. Allah wajib memberi tanggung jawab. Coba artikan makna wajib apa? Yang pertama, andai tidak Allah menciptakan, maka ada mudarat bagi Allah. Nggak mungkin. Dan ini Mu'tazilah juga tidak berpendapat. Ataupun mustahil, berarti kalau Allah tidak menciptakan manusia, tidak memberi tanggung jawab bagi manusia, apa yang hasil dari perkataan tersebut? Dari tidak menciptakan tersebut. Mustahil? Kan nggak juga. Maka Imam Ghazali mengatakan apa? Qaulul qaili al-khalqu wa taklifu wajibun ghairu mafhum. Enggak paham apa maksud kalian. Paham ya? Paham ya? Fa inna bayyana annal mafhuma indana min lafdil wajibi ma yunalu tarikahu dararun imma ajilan wa imma ajilan aw ma yakunu naqiduhu muhalan. Maka bahwa sungguh kita itu telah kita jelaskan ya pada mukaddimah bahwa sungguh yang dipahami menurut kita Asy'ariyah daripada ucapan al-wajib itu suatu perkara yang mendapatkan akan yang meninggalkan perkara tersebut, akan apa yang didapatkan, akan kemudaratan. Ada kala ajilan segera yakni di dunia, wa imma ajilan ada kala di akhirat. Mafhum wajib menurut kami yang sudah kita pahami adalah ma yanalu tarikahu dararun. Orang yang meninggalkan perbuatan tersebut ada kemudaratan baik di dunia ataupun di akhirat. Makna yang kedua, au ma yakunu naqiduhu muhalun, sesuatu yang adalah lawan daripada sesuatu tersebut mustahil. Wa dararu muhalun fi haqqillahi subhanahu. Dan kemudaratan itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ilmu kalam ataupun ilmu tauhid kalau dilihat secara zahir menarik ataupun masuk akal. Masuk akal. Allah wajib menciptakan, Allah wajib memberi tanggung jawab. Tapi begitu kita telusuri, makna wajib apa? Oh, rupanya mustahil bagi Allah. Maka persoalan akidah itu ada yang daruri. Seperti ulama yang mengatakan adanya Tuhan itu daruri. Wujudnya Tuhan itu daruri. Tapi kebanyakan dalil-dalil argumentasi yang dibangun terhadap akidah itu nadari. Maka sering sekali orang awam jatuh tersesat dalam memahami dalil akidah karena mereka tidak terbiasa berpikir secara nadari. Jadi masuk akal tapi belum tentu logik. Ya kan? Masuk akal tapi belum tentu logik. Wa dararu muhalun fi haqqillahi subhanahu. Kemudaratan itu mustahil pada haknya Allah yang maha sucinya Allah. Benar kan?
Masa Allah gara-gara tidak menciptakan manusia ada kemudaratan bagi? Berbeda dengan manusia. Ini makna yang pertama. Berarti makna yang pertama tidak masuk. Makna yang kedua sekarang, yakni ma yakunu naqiduhu muhalan. Walaysa, ini lafun nasyur murattab ya. Dan tidaklah dalam meninggalkan taklif dan dalam meninggalkan menciptakan itu ada kelaziman kemustahilan. Saat Allah tidak menciptakan manusia, tidak memberi tanggung jawab manusia, apakah lazim kemustahilan? Apa yang muncul dari situ? Mustahil misalnya Allah tidak ada, Allah tidak memiliki sifat dan yang lainnya. Tidak ada juga. Maka dua makna wajib tidak masuk. Maka ghairu mafhum. Illa ayyuqal. Nah, lihat. Walaupun pendapat Mu'tazilah ini bermasalah, tapi Imam Ghazali memberi ruang. Kalau kalian berpendapat dengan makna ini, maka benar. Faham? Lihat ke depan. Illa ayyuqala, kecuali akan bahwa, akan tetapi ini illa munqati, jangan kasih makna kecuali, tapi kasih makna istidrak, akan tetapi bahwa itu dikatakan. Kana yuaddi dzalika ila khilafi ma sabaka bihi al-ilmu fil azal. Akan tetapi bahwa dikatakan kana yuaddi adalah menciptakan, adalah meninggalkan. Ini kananya kembali mana? Tarkut taklif wa tarkul khalqi. Adalah meninggalkan menciptakan, meninggalkan taklif, itu membawa kilah sedemikian kepada berlawanan, kepada bertentangan sesuatu yang telah terdahulu dengannya sesuatu oleh mengetahui pada azali. Ingat pada pembahasan yang awal pada masalah kudrah. Khilaful makdur, muhalun amla. Tamam? Oke. Ataupun yang di belakang ada juga khilaful ma'lum. Allah mengetahui bahwa saya akan meninggal hari Minggu. Boleh enggak Allah menciptakan saya? Boleh enggak Allah memberi hidup sehingga sampai hari Senin? Tidak boleh. Khilaful ma'lum muhalun. Dari satu sisi, tapi tanpa melihat ke sisi bahwa Allah telah mengetahui bahwa saya mati hari Minggu, boleh saja Allah memberi saya mati hari Senin ataupun hari Selasa dan hari yang lainnya. Tapi itu bukan bidzatih. Muhalnya li'aridi. Paham? Maka kata Ghazali apa? Kana yuaddi dzalika adalah membawakinya sedemikian, meninggalkan menciptakan, meninggalkan taklif kepada bertentangan, berlawanan sesuatu yang telah terdahulu dengannya sesuatu oleh mengetahui di azali. Nah, kalau kalian menafsirkan begini, kenapa Allah wajib menciptakan alam? Karena telah terdahulu pada pengetahuan Allah bahwa Allah akan menciptakan alam. Ilmu Allah telah mengetahui bahwa Allah akan menciptakan alam semesta ini. Allah akan memberi tanggung jawab bagi manusia ini. Maka berdasarkan itu, wajib terlaksanakan. Karena kalau tidak terlaksanakan, maka ilmu Allah jahlun dong. Nah, dari sisi itu benar. Lihat, walaupun ini berhadapan dengan lawan, kalau ada celah yang bisa dihamal, ini bukan menghamal pendapat mereka. Kalau kalian berpendapat begini, maka benar. Tapi kalau kalian berpendapat begini, maka kalian salah. Wa ma sabaqat bihi al-masyi'atu fil azal, dan sesuatu yang telah terdahulu dengannya sesuatu oleh kehendak pada azal. Jadi ilmu dan iradah sudah menentukan taklif dan khalqi. Maka begitu khalqu wal taklif wajib, bukan lidzati, bukan diri Allah wajib menciptakan, tapi Allah telah mengetahui dan berkehendak untuk menciptakan manusia dan memberi taklif bagi manusia. Fahadha haqqun, maka ini benar. Ini benar. Lihat, teliti kan? Dari satu sisi ya enggak wajib, tapi dari sisi yang lain bisa menjadi wa huwa bihadza ta'wil wajib. Maka dianya menciptakan dan memberi taklif dengan ini penakwilan itu wajib. Fa innal irad, kenapa wajib? Ini kaidah. Fa innal iradata idza furidat mawjudatan awil ilma idza furida muta'allikan bi syai'i kana husulul muradi wal ma'lumi wajibatan la muhalata. Karena bahwa sungguh kehendak apabila diasumsikan akannya kehendak itu ada, ataupun bahwa sungguh pengetahuan apabila diasumsikan akannya pengetahuan itu yang terhubung dengan
dengannya sesuatu. Misalnya adalah hasilnya murad, hasilnya yang dikehendaki, dan hasilnya yang diketahui itu mesti ada. La muhalah. Wajib. Kenapa? Untuk menghindari kebodohan daripada Allah. Dan menghindari daripada lemahnya Allah, tidak mampunya Allah. Kalau yang Allah kehendaki tidak terpenuhi. Paham ya? Saya muskil nih. Makna fa'inal iradah idza furidat maujudatan. Makna maujudatan itu iradah. Oke. Taib. Yani makna maujudatan ini kalau bisa diartikan, iradah Allah itu sudah ada. Kita asumsikan iradah itu yakni idza furidat akannya iradah itu yang ada. Yani maujudatan muta'allikan bisyai'. Tapi ba'in masih. Oke, lanjut. Boleh di garis bawah itu ya. Maujudatan. Ma faedah ada ungkapan maujudatan. Karena pas ilmu apa? Awil ilma idza furida muta'allikan bisyai'. Iradah dan ilmu sama-sama ta'alluq kan? Sifat-sifat ta'alluq. Ya kan? Perlu istifsar ini. Fa in kila innama yajibu alaihi dzalika li faidatil khalqi la li faidatin tarji'u ilal khaliqi. Maka jika ada yang mengatakan, oh begini, hanya saja wajib di atasnya Allah oleh menciptakan dan taklif karena faedah untuk makhluk, khalqi dengan makna makhluk, bukan karena ada faedah yang kembali kepada sang pencipta. Jadi begini maksud kami, bukan ilmu Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menghendaki akan adanya penciptaan dan akan adanya taklif. Wajib Allah melakukan itu karena faedah kembali kepada manusia, bukan faedah yang kembali kepada Khalik. Paham? Ini sepintas kayak kata tadi. Bahir muzayyan, bahirnya bagus, tapi wal batin bermasalah. Lihat, wajib yang faedahnya kemana? Kembali ke makhluk. Kok gara-gara faedah kembali kepada makhluk, Allah wajib? Kan lebih fatal lagi nih. Ya enggak? Anda yang mengatakan wajib itu bagi Allah. Walaupun fatal, masuk dikit lah. Syubahnya oke. Tapi ini Allah wajib menciptakan dan wajib memberi taklif karena faedah kembali kepada manusia. Kenapa? Karena dengan manusia diberi tanggung jawab, kemudian dia berusaha, kemudian dia ada dapat surga. Kan mendapatkan pahala, kan faedah kembali kepadanya. Kok wajib bagi Allah? Faham? Oke. Kulna al-kalamu fi qaulikum li faidatil khalqi li ta'lil. Lihat, perlahan kan? Perlahan. Kami katakan ucapan, kalam pada perkataan kalian li faidatil khalqi, ada kan? Li faidatil itu untuk ta'lil, untuk memberi alasan. Kenapa Allah wajib melakukan itu? Karena faedah kembali pada makhluk. Sahih apalah? Benar. Nah. Kemudian wal hukmu al muallalu wal wujub. Lihat, Imam Ghazali sebelum membantah tanya dulu. Ungkapan kalian li faidal khalqi itu ta'lil kan? Ilat. Kenapa Allah wajib melakukan itu? Karena faedah kembali pada makhluk. Oke. Wal hukmul muallalu wal wujub. Hukum yang diilatkan, hukum yang diberi alasankan itu adalah wajib. Kenapa Allah wajib melakukan? Karena faedah bagi makhluk. Jadi li faidatil khalqi diikatkan alasan kenapa Allah wajib. Jadi hukmu al-mu'allal bil yakni al-hukmu al-mu'allal wal wujub. Paham ya? Ini dijelaskan dulu. Li faidatil khalqi itu ta'lil. Kenapa ta'lil? Ta'lilnya terhadap mana? Terhadap kenapa Allah wajib melakukan. Wa nahnu nutalibukum bi tafhimil hukm. Kami minta akan kalian untuk memberi pemahaman hukum. Yani hukum al-mu'allal wal wujub. Allah wajib menciptakan manusia karena faedah kembali kepada manusia. Pertama, faedah manusia itu alasan kenapa Allah wajib melakukan. Pertama, kami meminta kepada kalian untuk menjelaskan apa makna wajib melakukan itu yang sehingga kembali kepada nggak masuk akal. Kemudian lanjut. Fala yughnikum dzikrun illah. Maka tidak cukup akan kalian
oleh menyebutkan alasan. Tidak cukup dengan kalian menyebutkan alasan ini. Kalian harus menjelaskan dulu. Apa kolerasinya? Kenapa Allah wajib melakukan? Kenapa faedah kembali makhluk? Kan nggak nyambung. Maksudnya Allah wajib melakukan itu karena ini. Ini Allah wajib melakukan karena faedah kembali pada makhluk. Nggak ada hubungan. Makanya yang pertama yang harus dilakukan apa dulu? Wa nahnu nutabilukum bitafhimil hukmi. Ini ikut alur cara berpikir Imam Ghazali. Maka kalau ini yang harus kalian lakukan dulu, fala yughnikum dzikrul illah, maka tidak ada manfaat kalian menyebutkan illah. Hubungannya aja dulu nggak masuk. Oke. Dah. Fama makna qaulikum innahu yajibu li faidatil khalqi wa ma makna al-wujub wa nahnu la nafhamu minal wujub illa al-ma'ani thalathata wa hiya mun'adimatun. Apa penjelasan kalian? Apa penjelasan perkataan kalian? Nah, lihat ini mana ya? Ada bahas, ingat mana? Apa penafsiran kalian? Innahu, bahwa sungguh Allah itu wajib, bahwa sungguh menciptakan dan taklif itu wajib dia taklif dan khalqu karena faedah kepada makhluk. Ma huwal wujub. Lihat, minta tasawur dulu. Sebelum tasdik, tasawur. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Makna wajib, Allah wajib melakukan menciptakan, wajib taklif itu apa makna wajib? Wa nahnu, kami tidak memahami daripada wajib kecuali makna 3 makna. Dan tiga makna ini tidak ada pada persoalan ini. Ini makna pertama, ma yanalu tarikahu darar imma ajilan au ajilan au ma yakunu nakiduhu muhal. Yang ketiga, yang pertama ada ini wajibun ala, yang sesuatu yang diitlak kepada yang kadim. Ingat, ma yutlaku 'alal kadim wa annahu wajibun ala syamsi idza gharabat wa annahu wajibun. Tamam, seperti matahari wajib terbenam, yang kadim wajib ada gitu. Oke. Ini tidak ada, tidak masuk. Tiga makna tidak masuk. Paham? Lihat, ini ada nuktah satu di sini. Penting. Kritikan yang lalu sebelum dijelaskan, oh wajib ini kembali kepada makhluk. Tidak masuk 2 makna kan? Apa makna yang pertama? Ma yanalu tarikahu dararun imma ajilan aw ajilan. Kemudian makna yang kedua apa? Ma yakunu nakiduhu. Cuma 2 makna kan? Oke. Sedangkan ini saking nggak masuk akalnya, hatta 3 makna yang tidak dimasukkan ke poin ini juga nggak masuk. Paham ya? Coba perhatikan di belakang cuma 2. Sedangkan di sini illal ma'aniyats tsalatsata wa hiya mun'adimatun. Oke? Baik. Jadi 3 makna yang sudah kita jelaskan tidak masuk dalam dakwaan kalian. Terus apa yang dimaksudkan Allah wajib menciptakan untuk kembali karena ada faedah yang kembali kepada makhluk. Fa in aradtum makna rabi'an fafassiruhu awalan thumma dzukuru illatahu. Maka jika kalian maksudkan makna yang keempat, bukan makna yang telah kami sebutkan, maka kalian jelaskan akan makna yang keempat pertama sekali, kemudian kalian menyebutkan alasannya. Coba kalian jelaskan dulu apa makna wajib selain yang sudah kita sebutkan. Kalau ada makna yang bukan sudah kita sebutkan, maka baru sampaikan alasannya. Jangan wajib Allah menciptakan karena faedah. Makna wajib ini apa dulu? Tasawur dulu nih. Karena sebelum hukum wajib tasawur. Fa inna, lihat. Fa inna rubbama la nunkiru anna lil khalqi fil khalqi faidatan wa kadza fit taklif. Maka bahwa sungguh kami kadang-kadang kami tidak mengingkari bahwa sungguh dalam makhluk khalqi ini takhlik, dan bahwa sungguh bagi menciptakan takhlik fil khalqi dalam lil khalqi ini makhluk. Khalqi yang pertama dengan makna makhluk, khalqi yang kedua dengan makna takhlik. Maka bahwa sungguh kami itu kadang-kadang itu tidak kami ingkari bahwa sungguh bagi manusia, bagi makhluk dalam takhlik, dalam menciptakan itu ada faedah, begitu juga dalam taklif.
Kenapa? Coba jelaskan dulu maksud kalian daripada wajib itu apa? Karena dari 3 makna yang sudah kami bahas tidak masuk. Jadi tidak langsung klaim. Coba sampaikan. Karena kami tidak mengingkari ada faedah bagi makhluk dalam penciptaan bagi manusia. Oke? Tapi tidak sampai derajat wajib. Karena dengan Allah menciptakan kita, kita bisa beribadah. Dengan beribadah mendapatkan pahala kemudian masuk surga. Kan ada faedah juga. Tapi tidak sampai tahap wajib bagi Allah. Begitu juga dalam taklif. Walakin ma fihi faidatu ghairihi lam yajib alaihi idza lam yakun lahu faidatun fi faidati ghairihi wa hadza la makhraja anhu abadan. Ya nih atas. Namun sesuatu yang padanya sesuatu itu ada faedah selainnya, faedah untuk selainnya sesuatu, kepada selainnya seseorang, kepada selainnya itu tidak wajib dianya sesuatu, alaihi di atasnya orang, di atasnya sosok yang pertama nih ya, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang padanya perbuatan itu faedah yang kembali kepada selain yang melakukan. Itu tidak wajib dianya perbuatan di atasnya yang melakukan. Apabila tidak ada bagi yang melakukan itu faedah pada memberi faedah selainnya. Paham? Perlu diulangi maknanya? Ini makna harus diingat. Karena nggak ada syarah, nggak ada hasyiah. Sekarang oke, tapi begitu suatu hari nanti kalian mau ngajar kitab Al-Iqtisad ataupun mau mentalaah kembali, nyoho damir. Gimana penjelasannya? Hatta Lung sendiri, saya sendiri kalau membaca Iqtisad, ada beberapa poin yang pernah saya sampaikan, nggak saya catat, itu harus saya dengar rekaman kembali. Oke. Jadi, nah kata ini muskil nih. Kalian mengatakan Allah wajib menciptakan karena faedah kembali pada makhluk. Nah, perbuatan, ini aneh apa? Ada perbuatan, faedahnya kembali bukan kepada yang melakukan. Tapi kembali kepada, tapi wajib baginya. Nah, itu nggak masuk. Kenapa? Karena sesuatu perbuatan yang ada faedah kepada selain yang melakukan, itu tidak wajib dia yang melakukan. Ya enggak? Misalnya orang mudarat nih, andai dia tidak makan, maka dia mati. Maka dia makan, maka ada faedah baginya, maka wajib makan. Itu faedah kembali kepada siapa? Kepada yang melakukan. Ini faedah kembali kepada orang lain, tapi yang wajib melakukan dia. Ada syarat nih, apabila tidak ada faedah bagi dia dalam memberi faedah kepada orang lain itu. Jadi, saya melakukan ini, memberi faedah kepada orang, memberi manfaat kepada selain saya. Itu tidak wajib bagi saya. Apabila tidak ada faedah bagi saya saat saya memberi manfaat bagi orang itu. Misalnya, saya kasih jabatan kepada seseorang, saya kasih duit, tapi ada manfaat bagi saya. Nah, itu lain. Paham? Ini nafi, ingat nggak kaidah? An-nafyu idza tawajjaha ila qaidin quyida ila muqayyad quyida bih kana tawajjuhu ila awal. Ingat nggak kaidah itu? Nafi apabila tertuju kepada kait yang dikaitkan, kepada satu kait yang dikaitkan, kepada satu muqayyad yang dikaitkan, maka nafi itu kana dzalika kana nafyu ila tsani, adalah penafian itu pada yang kedua. Misalnya gini. Contoh nih. Kaidah yang paling penting memahami. Manusia tidak memiliki kemampuan seperti kemampuan Tuhan. Itu maksudnya apa? Manusia tidak memiliki kemampuan seperti Tuhan. Itu maksudnya apa? Berarti kemampuan ada tapi tidak seperti Tuhan. Nah, itu kaidah. Manusia tidak memiliki kemampuan. Nah, kan nafi dituju kepada satu kait kan? Tapi dikaitkan lagi kemampuan yang bagaimana? Kemampuan yang tidak sama seperti kemampuan Tuhan. Maka nafi ini adalah ke yang kedua, bukan ke yang pertama. Nah. Oke ya. Nah, ini begitu juga.
memberi faedah kepada selainnya. Kalau ada faedah untuk memberi faedah, kalau ada faedah kembali kepadanya saat memberi faedah kepada selainnya, nah itu wajib. Ini apa? Tamam. Wahada, dan ini tidak ada jalan keluar daripada ini selamanya. Ini tidak ada kalau kita sekat Mu'tazilah dengan argumen ini, tidak ada jalan keluar selamanya. Berarti ingat, kata-kata la makhraja anhu abadan ini bukan kata-kata politik, kata-kata sastra yang berlebihan. Ini hasil pemeriksaan Imam Al-Ghazali terhadap ibarat-ibarat Mu'tazilah. Karena Imam Al-Ghazali hidup setelah peperangan dengan Mu'tazilah yang sangat panjang. Di era Imam Haramain aja tidak sehebohnya era Imam Al-Ghazali. Paham ya? Berarti Imam Ghazali sudah melihat ibarat kritikan-kritikan yang diluncurkan oleh ahli sunnah wal jamaah, jawabannya dari Mu'tazilah nggak dapat. Ala anna naqulu innama yastaqimu hadzal kalamu fil khalqi la fi taklifi wa la yastaqimu fil khalqil mawjudi bal fil an yakhluqahum fil jannati muna'amina min ghairi ghammin wa hasnin wa alamin. Lebih-lebih lagi. Ala dengan makna lebih-lebih lagi nih ya. Taraki. Anna, bahwa sungguh kita, itu kita mengatakan, hanya saja bagusnya ini kalam, lurusnya ini kalam, kokohnya ini kalam, pada penciptaan bukan pada taklif. Jadi, hadal kalam kembali kepada yang lalu. Jadi ada faedah yang kembali kepada manusia. Kan ada dua nih. Dakwaan Mu'tazilah. Wajib khalqi, wajib tak. Nah, wajib bagi Allah melakukan itu karena kembali faedah bagi manusia. Itu yang cocoknya apa? Khalqi bukan taklif. Dalam menciptakan. Bukan pada taklif, karena taklif itu beban. Makna taklif apa sih? Ma fihi kulfatun. Kok faedah? Tanggung jawab tapi ada faedah. Maka kata Imam Ghazali, innama, kalaupun kita terima ini, innama, hanya saja pantasnya ini kalam pada khalqi, bukan pada wala yastaqimu fil khalqil mawjud, dan tidak tepat juga pada penciptaan yang sudah ada. Ingat, paham? Ini untuk menciptakan, bukan kepada penciptaan yang sudah ada. Perkataan kalian ini tidak masuk taklif. Nggak cocok dengan taklif. Tidak cocok dengan penciptaan yang sudah ada. Tapi untuk menciptakan. Kenapa Allah wajib menciptakan? Karena ada faedah nanti yang akan kembali kepadanya. Paham ya? Ini harus digarisbawahi. Oke? Paham? Bal fil al yakhluqahum fil jannati, bahkan yastaqimu hadzal kalam, ini kembali kepada subut bukan kepada nafi. Jadi tidak kokoh, tidak pantas dia hanya ucapan ini pada makhluk-makhluk yang sudah ada. Terus di mana? Bahkan yastaqim, ya kan? Oke, ini idrab ibtal. Ibtal nafi berarti subut. Bahkan mustaqim ini kalam, pantas ini kalam pada bahwa Allah menciptakan akannya makhluk pada surga yang mereka itu menikmati, muna'amina, yang menikmati min ghairi, daripada tanpa gham, kegundahan, wahznin, kesusahan dan kepedihan. Jadi Imam Ghazali, ucapan kalian, dakwaan kalian tadi itu bagusnya, pantasnya kepada persoalan bukan pada taklif, bukan kepada makhluk yang sudah diciptakan. Tapi pantasnya, yakni makhluk-makhluk yang mestinya diciptakan di surga, mereka menikmati tanpa ada rasa alam wa hazn wa gham. Wa amma hadzal khalqul mawjud, adapun ini makhluk-makhluk yang sudah ada seperti kita, fal uqala'u kulluhum katamannaul adama. Maka para orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal, semuanya mereka itu sungguh mereka menginginkan ketiadaan. Ada ibarat-ibarat daripada wali, daripada para sahabat,
Itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu nasyan mansia. Ya kan? Nanti akan disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi ada faedah bagi makhluk. Kalau diciptakan di surga kan faedah kan bagi makhluk. Allah wajib menciptakan manusia di surga. Karena faedah dengan ingat bukan dengan makna 3 makna itu. Karena 3 makna ini enggak masuk. Dengan makna yang kalian maksudkan, yastaqimu hadzal kalam. Kalam kalian itu baru pantas kalau manusia itu diciptakan di surga. Itu faedah yang kembali kepada makhluk. Bukan di dunia. Karena apa? Karena kalau kalian katakan faedah kembali pada makhluk yang ada di dunia. Hadzal maujud. Para orang-orang cerdas saja menginginkan untuk tidak diciptakan. Adam itu untuk tidak diciptakan. Wa qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka itu, laitani kuntu nasyan mansiya. Andainya aku adalah aku yang lupa lagi yang dilupakan. Wa qala akharu, berkatalah yang lain, laitani lam aku syai'a. Andainya aku tidaklah aku sesuatu pun. Aku tidak pernah diciptakan. Berkatalah yang lain, ya laitani kuntu hadihin tabnata waqad rafa'aha minal ardi. Ini perkataan Sayyidina Umar. Andainya aku itu adalahnya aku ini sepenggal tanah. Waqad rafa'a, dan sungguh mengangkat Sayyidina Umar akannya tabnah itu daripada bukan sepenggal tanah itu tanah lagi nyoy di mohbat tanah cak kana lagi jerami kana bicok andai lung lagi nyo pegah nya nipu hana beban tapu. Lihat urungnya medang hana ingin untuk waqala akharu yushiru ila ta'irin laitani kuntu dzalika ta'ir. Ini sufi nih ya. Berkata yang lain isyarah kepada burung. Jadi para sufi saat melihat burung, andai yang terbang itu adalah aku. Ya laitani kuntu dzalika ta'ir. Dan ini adalah perkataan para anbiya dan para wali. Wahumul ukala, dan mereka itu orang-orang yang cerdas. Makna ukala yang diungkapkan ini orang yang tahu akibatnya. Karena makna akil disampaikan dalam ia banyak maknanya. Makna yang dimaksudkan dalam kitab tasawuf dan sering yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, akil itu maksudnya apa? Orang yang tahu akibatnya. Dan banyak orang cerdas tapi tidak tahu akibatnya, tidak memperdulikan akibatnya. Wa ba'dhum yatamanna adamal khalqi, sebagian mereka itu menginginkan tidak diciptakan. Yang tadi apa? Burung, ya kan? Tanah. Ini bahkan ada sebagian para anbiya dan para wali menginginkan untuk tidak diciptakan. Wa ba'dhum yatamanna adama taklif bi an yakuna jamadan aw ta'iran. Sebagiannya para anbiya dan para wali menginginkan tidak diciptakan, tidak dibebankan dengan bahwa adalah mereka itu benda mati ataupun burung. Lihat, berarti nggak ada faedah dong yang kembali pada makhluk. Makhluk apa? Makhluk yang ada hidup di dunia. Falaita syi'ri kaifa yastajizul aqilu an yaqula lil khalqi fi taklifi faidatun. Falaita syi'ri, maka andai perasaanku, ya ini ingat nggak pernah saya sampaikan makna laita syi'ri? Apa makna laita syi'ri? Ini makna heran ya. Heran sekali. Mudahan-mudahan syi'ri perasaanku. Sangat mengherankan perkataan kalian. Itulah yang mau disampaikan. Bagaimana akal membolehkan, yastajizu al-aqilu, akal membolehkan akan bahwa mengatakan bagi penciptaan, bagi makhluk, ini khalqi dengan makna makhluk, bagi makhluk dalam taklif itu ada faedah. Maksudnya, saya berheran, kok bisa akal menyimpulkan bahwa taklif bagi manusia itu ada faedah. Itu sangat mengherankan. Kenapa? Wa innama ma'nal faedah nafil kulfa. Hanya saja makna faedah itu tidak ada beban. Sedangkan taklif beban. Ada faedah. Taklif itu ada faedah yang kembali kepada manusia. Makna taklif beban. Makna faedah tidak ada jam'ul baina tanakut. Ini tanakut. Maka kaifa yastajizu? Ini istifham ingkari. Bagaimana akal menyimpulkan ada faedah
bagi manusia jika mereka dibebankan. Kenapa? Karena makna taklif, makna faedah nafyul kulfah. Wa taklifu fi ainihi ilzamu kulfatin wa huwa alamun. Taklif pada dirinya taklif itu menilzamkan kulfah. Ilzam itu mesti kulfah, yakni sesuatu perbuatan yang ada beratnya. Berarti kalau ilzamu kulfah cuma masuk wajib dan haram. Kalau talabu ma fihi kulfah masuk mandub dan masuk makruh. Wahwa dan taklif yang bermakna ilzamu kulfatin maknanya apa? Alam, mengandung alam. Kepedihan ini mesti kita lakukan. Kalau sakit pun wajib sholat. Wa idza nudira ila thawabi fahuwal faidatu wa kana qadiran ala isalihi ilaihim bighairi taklif. Dan jika dilihat kepada pahala, oh ya benar emang taklif itu ada faedah. Terus bagaimana? Faedah itu kan nggak ada taklif. Faedah itu nggak ada berat, nggak ada beban. Kok yang ada beban namanya faedah? Gini, dapat pahala. Presentasi pahala dengan beban yang mereka lakukan lebih banyak pahala. 6. Wakana kadirana. Lihat ini. Fahwal faedah. Dan pahala itu adalah faedah. Wakana dan adalah Allah itu yang mampu ala isalhi terhadap mengantarkannya pahala kepadanya mereka itu tanpa ada taklif. Kan boleh saja Allah memberikan pahala kepada manusia tanpa memberi beban. Oke. Maka berdasarkan konsep ini, berdasarkan konsep ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak wajib memberi pahala kepada manusia. Maka pertanyaan, kenapa dosa 50 tahun tapi siksaannya tidak ada batasan? Kenapa ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pahalanya itu hidup di surga tanpa ada batas? Padahal cuma mengucapkan itu. Kan nggak ada bandingan. Maka berdasarkan konsep Mu'tazilah dia harus mencari jawaban. Kan Allah wajib memberi pahala. Kok perbuatan sekecil ini mendapatkan pahala begini? Maka perlu alasan. Kalau kita enggak, itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Bonus dari Allah. Bahkan lebih keren berdasarkan mazhab kita. Kita melakukan amal dikit tapi dapat pahalanya besar. Itu saking pemurahnya Allah. Kalau berdasarkan konsep Mu'tazilah, nggak ada pemurah Allah. Karena kan wajib. Kayak orang bayar utang. Mengutang 1 juta, bayar 1 juta. Pemurah nggak dia? Enggak. Tapi andai dia bayar 3 kali lipat, itu baru pemurah. Dan yang 2 kali lipat itu bukan wajib. Tidak wajib baginya untuk memberi. Paham? Maka pertanyaan, kenapa pahalanya begini, kenapa nggak begini? Itu tidak dibangun berdasarkan konsep ahli sunnah wal jamaah. Tapi sering nggak realita kita, bahkan dalam ceramah-ceramah, pahalanya itu dibangun berdasarkan konsep Mu'tazilah. Arahnya ke Mu'tazilah, tanpa disadari. Hah? Iya kan? Tanpa disadari. Lihat lagi, lanjut. Fa'inkila as-sawabu idza kana bi istihqaqin kana aladza wa arfa'a min ayyakuna bil imtinani wal ibtida'i. Maka jika ada yang mengatakan, oke, pahala itu, jika pahala itu diberikan dengan apabila ada dianya pahala itu bi istihqaq. Istihqaq itu dengan keberhakan, berhak. Saat kita diberi tanggung jawab, kemudian kita melaksanakan tanggung jawab itu, maka pahala itu lebih nikmat bagi kita. Maka pahala, jika adalah pahala itu dengan keberhakan, niscaya adalah pahala itu lebih lezat dan lebih tinggi daripada bahwa adalah pahala itu dengan memberi nikmat dan pada permulaan. Misalnya Allah langsung memberi pahala. Ya kan? Ada yang mengatakan bahagia itu baru terasa nikmatnya bahagia kalau diawali dengan kesusahan. Ya kan? Begitu juga dalam persoalan yang lainnya. Jadi ini qiyas syahid alal ghaib. Jadi kalau kita diberi pahala karena kita berhak mendapatkan pahala. Kenapa berhak? Karena kita sudah melakukan
taklif. Maka pahala itu lebih nikmat, lebih lezat daripada langsung diberi nikmat. Kayak masuk kan? Karena sering. Lihat jawaban Ghazali. Lihat jawaban Ghazali. Kok menyet-nyet? Wal jawabu annal isti'adzata billahi ta'ala min aqlin yantahi ila takabburi 'ala Allah azza wa jalla wa tarafu'i an ihtimali minanihi wa takdiri ladzati fil khuruji min ni'mati aula minal isti'adzati billahi minasyaitonir rajim. Jawabnya apa? Bahwa sungguh berlindung daripada Allah yang maha tinggi. Berlindung dari mana? Berlindung daripada akal yang sampai kepada takabur. Takabur terhadap Allah dan menganggap tinggi, tidak layak daripada menanggung nikmat-nikmatnya Allah. Wa takdir, dan memberi nilai kelezatan, takdir lezat dalam keluar daripada nikmatnya Allah, itu lebih pantas daripada berlindung dengannya Allah daripada syaitanir rajim. Jadi jawaban Imam Ghazali apa? Berlindung daripada akal yang model begini lebih bagus daripada berlindung daripada syaitan. Berlindung daripada akal yang takabur, yang sampai kepada satu kesimpulan takabur, itu lebih pantas daripada berlindung daripada syaitanir rajim. Ya kan? Katanya apa? Pahala itu lebih nikmat kalau ada kesusahan, kalau ada taklif dulu. Kalau langsung kurang nikmat. Itu kan sombong pertama dulu. Takabur. Tarafu ala ihtimali minanihi. Nah, jadi menganggap seolah nikmat yang Allah berikan tanpa itu kurang. Oke. Dan watak diri lezat, dan memberi nilai lezat fil khurud, dalam keluar daripada nikmatnya Allah. Itu lebih pantas daripada berlindung daripada syaitanir rajim. Ya kan? Emang siapa kamu sehingga kamu mampu mengatakan hidup di dunia ini dengan segala taklifnya lebih lezat daripada langsung hidup di surga? Maka Imam Ghazali nggak langsung jawab. Ini pakai muka, ini nggak langsung memberi jawaban. Kenapa? Karena nggak pantas dijawab. Lihat kita, walaita syi'ri, mudah-mudahan aku tahu. Kaifa yu'addu minal uqala man yakhturu bibalihi mislu hadhil wasawisi. Lihat. Bagaimana dimasukkan daripada orang-orang yang berakal, orang-orang yang terlintas di hatinya oleh seperti ini was-was. Lihat, ini bukan logika, bukan pendapat, apa? Was-was. Ingat, tidak semua pikiran itu layak dikatakan pikiran. Ada cerita dari Syekh Hatim Yusuf, guru kami. Ada seorang bukan pelajar agama. Jadi waktu sore, entah pagi, dengar radio. Tiba-tiba terinspirasi dari radio itu, dia mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi hayalan, paham kan? Hayalan. Kemudian hayalan itu dibangun, diberi argumentasi. Kemudian dibalut dengan mengatakan ini adalah pemikiran. Paham ya? Jadi ini Ghazali mengatakan, bagaimana orang yang model begini dianggap orang-orang yang berakal. Bagaimana orang-orang yang terlintas dalam hatinya dianggap orang-orang yang berakal. Faman yastaskilul muqama abadal abadi fil jannati min ghairi takaddumi ta'bin wa taklifin akhasu min ayyu khatiba au yunadira. Maka siapa yang menganggap berat, siapa yang menganggap berat akan menetap selama-lamanya di surga tanpa ada pendahuluan kesusahan dan taklif. Siapa orang yang menganggap, lihat, tadi apa dia mengatakan? Lebih lezat, pahala itu lebih lezat kalau kita sudah melewati rintangan, tantangan. Kalau langsung kurang. Siapa yang menganggap berat, hidup selamanya tanpa ada batasan, tanpa ada taklif, tanpa ada takbin. Siapa yang mengatakan ini lebih berat? Paham ya? Nah, akhasu min ayah, dianya seseorang itu lebih keji, lebih rendah daripada bahwa diajak diskusi, diajak ngobrol ataupun didiskusikan. Ini orang ini nggak layak diajak ngobrol dan layak diajak diskusi. Hadza law sulima anna thawaba ba'da taklifi yakunu mustahikan. Ini
Hadza, ingat ini kalau diterima bahwa sungguh pahala setelah taklif itu adalah berhak. Ini kalau kita terima bahwa pahala yang diraih oleh manusia setelah dia melakukan taklif itu adalah keberhakan. Dia melakukan wajib, mendapatkan pahala, meninggalkan haram, mendapatkan pahala. Maka pahala yang Allah berikan kepada itu mustahik, berhak. Ini kalau kita terima mustahik. Paham? Persoalan yang belakang tadi, pahala yang kalian katakan nikmat itu kalau kita dapatkan dengan kerja keras. Ya, ada yang mengatakan kan? Nikmat ataupun harta yang kita dapatkan, duit yang kita dapatkan dengan kerja keras lebih nikmat daripada pemberian orang tua. Nah. Oke ya. Wasanubayyinu naqidahu. Maka kami akan menjelaskan lawan daripada ini. Tidak ada keberhakan pahala itu diberikan kepada manusia. Summa laita syi'ri. Kemudian andai aku tahu. Ini saking anehnya. Andai aku tahu. Laita syi'ri, andai aku tahu. At-ta'atul lati biha yastahiqqus sawaba min aina wajadahal abdu. Andai aku tahu. Ketaatan yang dengannya ketaatan berhak seseorang itu mendapatkan pahala. Min aina, dari mana dia mendapatkan ketaatan itu oleh hamba. Andai aku tahu, coba andai aku tahu taatan yang kalian lakukan sehingga kalian mengatakan dengan ketaatan ini kalian mendapatkan pahala. Dari mana kalian dapatkan ketaatan ini? Faham? Dia mampu melakukan wajib, mampu melakukan sunnah, meninggalkan. Ini kemampuan ini dari mana kalian dapatkan sehingga kalian mengatakan ini berhak loh dari saya karena ini punya saya. Wahallaha sababun siwa wujudihi wa qudratihi wa iradatihi wa sihhati a'dhahi wa huduri asbabihi wa hal likulli dzalika masdarun illa fadlullahi wa ni'matuhu. Adakah baginya taat itu ada sebab selain adanya dia, wujudnya seseorang, kudrah kemampuannya seseorang, keinginannya seseorang, sehat tubuh anggota tubuhnya seseorang dan hadirnya sebab-sebab ketaatan? Adakah bagi semua itu sumber kecuali karunia Allah dan nikmatnya Allah? Saya tanya ini, kata Imam. Taat yang kalian lakukan itu, apakah ada sebab yang membuat taat itu ada kecuali kamu ada? Kudrah kamu, iradah kamu dan sehat anggota tubuh kamu dan faktor-faktor yang lain. Bukankah semua itu sumber daripada fadlullah wa nikmat? Ujung-ujungnya kok kalian sombong, ini aja pemberian semua dari itu Tuhan. Paham ya? Lihat kata-kata di depan. Fa na'udzu billahi minan khila'i an gharizatil aqli bil kulliyah. Maka kami berlindung daripada Allah daripada terputus. Inkhila itu terangkat, tercabut daripada naluri akal dengan keseluruhan. Kita berlindung daripada Allah mencabut akal kita secara keseluruhan. Fa inna hadzal kalama min dzalikan nabti. Kenapa kita harus berlindung begini? Karena bahwa sungguh ini kalam mereka itu min dzalikan nabti, termasuk daripada sedemikian model. Ini orang-orang yang diangkatkan akalnya. Maka lihat ke depan lagi, fa yang bagi an yustadrakallahu taala aqlan li sahibihi wa la yushtaghala bi munadaratihi. Maka sepatutlah bahwa semoga Allah memberi rezeki akan akal bagi pemiliknya kalam tersebut dan jangan menyibukkan dengan berdebat orang tersebut. Jadi doa bunda keju akaile bro tim doa. Jadi tidak semua orang layak ditanggapi, tidak semua pikiran wajib didiskusikan. Paham ya? Dan apakah ini masuk mukabarah? Kritikan, dakwaan mesti kan dibahas dengan dakwaan. Ini kan serang pribadi, ya kan? Kalau bahas ini kan serang pribadi nih. Serang personal. Ya kan? Enggak. Jadi jika tidak takafu, tidak setara antara dua yang berdiskusi, satu orang bodoh, satu orang alim, maka ini lebih pantas belajar dulu. Maka jawabannya, kamu belajar dulu baru berdiskusi dengan saya. Ini disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Ilmi Adabil Bahsi wal Munadharah. Imam Syekh Zakaria Al-Ansari menulis ilmu adab bahas. Di satu pembahasan beliau mengatakan mukabarah itu tidak boleh. Kecuali boleh kita melakukan mukabarah
kepada orang yang keras otak, kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran. Suatu ketika Syekh Zakaria mengatakan, kalau tidak salah entah Syekh Zakaria entah Dasuki dalam Hasyiah. Ada seorang, setelah dijelaskan, salah satu tanakut adalah hitam dan putih. Hitam dan putih itu dua yang wujud, hitam wujud, putih wujud dan tidak boleh bertemu. Setelah dijelaskan itu, ada seorang murid bertanya, ada nggak hitam dan putih itu bertemu? Boleh nggak berkumpul antara hitam dan putih? Boleh. Dua jamu. Karena kebetulan, Puan, hitam sabo, putih sabo. Hah? Itu kan serang personal itu kan? Keras otak kan udah dijelaskan tadi, kok tanya? Paham ya? Jadi mukabarah tidak boleh kecuali bagi orang-orang yang tidak menerima kebenaran, orang-orang yang keras otak, paham? Orang-orang yang mengingkar setelah kebenaran jelas baginya. Paham ya? Lihat, ini sangat penting pembahasan. Ini yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan. Keseharian kita, semua perbuatan manusia yang dikaitkan dengan Tuhan ini tidak terlepas daripada persoalan ini. Allah wajib memberi pahala, Allah wajib. Misalnya kasus di Gaza. Lihat ribuan anak kecil dibunuh. Kok Tuhan membiarkan? Mana kok membiarkan? Mestinya kan? Mestinya Allah wajib melakukan, wajib membantu orang Palestina untuk, ini konsep akidahnya kurang tepat. Secara syariat Allah pasti membantu. Tapi an-nasru itu bukan cuma di dunia, ada juga di akhirat. Dan an-nasru itu banyak faktornya. Salah satu yang membuat kemenangan itu terlambat karena diamnya orang-orang yang mengetahui kebenaran. Saya menarik dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, dua perkara yang saya tidak sukai daripada orang yang alim. Yang pertama, mereka banyak sekali menyampaikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kita tunggu-tunggu belajar nahwu saraf fikih. Bahas politik kadang-kadang lebih banyak daripada membahas fikih. Membahas harta lebih banyak daripada membahas nahwu saraf. Paham? Kedua, yang saya tidak sukai daripada orang alim adalah mereka diam menyampaikan kebenaran. Kenapa? Pertimbangan fitnah, pertimbangan kurang follower, pertimbangan tidak disukai. Ujung-ujung manfaat pribadi. Nyo bacu-bacu, baik berat-berat dah, bacu-bacu. Sebenarnya mau nya langsung dah begah aku hai demang deli, hai undang deli. Hah? Itu kata Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm salah satu ulama yang dibesarkan dalam istana menteri. Jadi bapak beliau menteri di masa Andalusia. Kemudian beliau mempelajari ilmu filsafat, ilmu fikih. Dasarnya Syafi'i, kemudian berpindah mazhab Zahiri, Daud Zahiri. Beliau mengatakan apa? Tidak akan ada karya-karyaku ini. Oke, tidak akan ada karya-karyaku ini kalau tanpa ada orang yang caci maki. Jadi caci maki, dengki daripada ulama-ulama saat itu yang membuatku harus menulis. Itulah dorongan. Andai tidak ada ini, maka ilmuku tersimpan dalam diriku, tidak akan keluar. Seperti bahkan Izzuddin Ibni Abdus Salam, Sultanul Ulama mengatakan, saya tidak tenang berfatwa kalau tidak ada kitab muhalla di samping saya. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i ada muhalli, kalau ini muhalla. Saya tidak akan tenang berfatwa kalau tidak ada kitab muhalla di samping saya. Dahsyat sekali. Ibnu Hazm, mujtahid mutlak dia. Cuma ada kesalahan-kesalahan dalam beberapa kesimpulan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marju'al ma'ab. Selawat. Sallallahu alaihi